Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran Matematika Peminatan. Materi kita di video kali ini adalah persamaan trigonometri. Kompetensi dasar kita adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, ini tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca. Di kelas 10, kalian telah belajar tentang perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa tersebut antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini kalian bisa melihat nilai-nilai trigonometrinya. Kemudian, di kelas 10 kalian juga sudah belajar bahwa sudut-sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, di mana kuadran pertama 0 sampai 90 derajat dengan nilai sin, cos, dan tan semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat yang bernilai positif hanya sin. Selain sin, dia bernilai negatif. Kemudian untuk di kuadran 3, dia mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Yang bernilai positif hanya tan, sedangkan sin dan cos dia negatif. Kemudian terakhir di kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos, sedangkan sin dan tan bernilai negatif, di mana kuadran 4 dia sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian untuk persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Untuk menyelesaikan suatu persamaan trigonometri harus ditemukan besar sudut atau nilai X dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel, berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, perhatikan tanda positif atau negatif untuk sin, cos, dan tan pada tiap kuadran dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. Yang pertama, penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Nilai sinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan di kuadran 2, sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa penyelesaiannya yang pertama adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk kuadran 1 dan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk kuadran 2. Begitu juga untuk satuan radian, sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya sama dengan A ditambah K dikali 2pi, dan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Ingat, pi sama dengan 180 derajat. Sehingga karena di sini 360, maka di sini 2pi. Karena 2 kali 180 hasilnya 360. Kemudian di sini 180, maka di sini dia pi. Kemudian K yang ada di sini itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya untuk cos X sama dengan cos alfa. Cos itu positif di kuadran 1 dan di kuadran 4, sehingga diperoleh X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat dan min alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk di kuadran 4. Sama juga untuk di radiannya, jadinya X sama dengan A ditambah K dikali 2pi dan
min A ditambah K dikali 2pi. K-nya juga sama, adalah bilangan bulat. Yang ketiga, penyelesaian persamaan trigonometri untuk tan X sama dengan tan alfa. Nilai tan positif di kuadran 1 dan kuadran 3, sehingga untuk penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Untuk gradian, maka X sama dengan A ditambah K dikali pi, dengan K adalah bilangan bulat. Contoh yang pertama, sin X sama dengan sin 3/8pi. Tentukan himpunan penyelesaiannya untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2pi. Berarti X-nya mulai dari 0 sampai 2pi. Sehingga sin X sama dengan sin 3/8pi. Untuk yang rumus pertama, nilai X-nya sama dengan 3/8pi ditambah K dikali 2pi. Sedangkan yang kedua, rumusnya X sama dengan pi dikurang 3/8pi ditambah K dikali 2pi. Kita selesaikan yang pertama dulu. Di sini ada K. K-nya kita mulai dari 0. Kenapa tidak mulai dari yang negatif? Karena di sini syarat X itu dimulai dari 0. Jika kita masukkan K-nya negatif, maka nanti diperoleh hasil X-nya adalah negatif. Jadi tidak memenuhi syarat. Sehingga kita mulai K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/8pi ditambah K-nya 0 dikali 2pi. Sehingga hasilnya 3/8pi ditambah 0 dikali 2pi. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Maka 3/8pi ditambah 0 hasilnya tetap 3/8pi. Kemudian K sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 3/8pi ditambah K-nya diganti 1 dikali 2pi. Sehingga hasilnya 3/8pi ditambah 1 dikali 2, hasilnya 2pi. Untuk menjumlahkan, karena ini dalam bentuk pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Sehingga hasilnya 3/8pi ditambah 2, disamakan penyebutnya, berarti di sini dikali 8. 2 dikali 8, 16. 2 penyebutnya itu kan 1. Berarti 1 dikali 8 hasilnya 8pi. Sehingga jika dijumlah hasilnya adalah 19/8pi. Nah, 19/8pi ini lebih dari 2pi. Karena 19 dibagi 8 itu dia 2 dan masih sisa 3. Berarti ini tidak memenuhi karena batasnya adalah 2pi. Sedangkan yang ini dia memenuhi. Kemudian untuk yang rumus kedua, K sama dengan 0. Maka kita masukkan di sini, diperoleh hasilnya adalah X sama dengan pi dikurang 3/8pi ditambah K-nya adalah 0 dikali 2pi. Sehingga hasilnya pi ini kan berarti 1. 1 dikurang 3/8. Kita samakan penyebutnya menjadi 8/8pi dikurang 3/8pi ditambah 0 dikali 2pi, hasilnya 0. Sehingga ini hasilnya 8 dikurang 3, 5/8pi. 5/8pi dia ada di antara 0 dan 2pi, maka dia memenuhi.
Sekarang kita masukkan K-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan Pi dikurang 3/8 Pi ditambah K-nya 1 dikali 2 Pi. Ini tadi hasilnya kan 5/8 Pi ditambah 1 kali 2, 2 ditambah 2 Pi. Hasilnya jika ini disamakan penyebutnya jadi 5/8 Pi ditambah 16/8 Pi, sehingga hasilnya 19/8 Pi. Ini lebih dari 2 Pi, sehingga dia tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya ada 2. Yang pertama ini, yang kedua ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3/8 Pi dan 5/8 Pi. Apakah K hanya sampai 1? Tidak, K bisa lebih dari 1. Tapi jika dia sudah tidak memenuhi, tidak perlu dilanjutkan ke K yang lebih besar. Sekarang lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian cos X sama dengan cos 20 derajat. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka di sini cos X sama dengan cos 20 derajat. Sehingga untuk yang pertama X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan untuk yang kedua X sama dengan min 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga di sini K kita masukkan mulai dari 0. K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 20 ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 20 derajat. Kemudian K sama dengan 1, dimasukkan X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya 20 ditambah 1 kali 360 ditambah 20, hasilnya 380 derajat. Ingat syaratnya tadi, dia paling besar 360 derajat. Berarti karena di sini 380 derajat, dia tidak memenuhi. Sedangkan yang pertama dia memenuhi karena 20 terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sehingga diperoleh min 20 ditambah 0, hasilnya adalah min 20. Apakah min 20 memenuhi? Tidak, karena yang paling kecil adalah 0. Maka di sini tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan min 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan min 20 ditambah 360 derajat, hasilnya adalah 340 derajat. Dia di antara 0 dan 360, sehingga 340 memenuhi. Karena untuk K sama dengan 1 masih memenuhi, maka kita lanjut ke K sama dengan 2. K sama dengan 2, X sama dengan min 20 derajat ditambah
2 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya adalah min 20 derajat ditambah 2 kali 360, hasilnya adalah 720 derajat. Sehingga jika dijumlah hasilnya adalah 700 derajat. 700 derajat lebih dari 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Dari sini yang memenuhi ada 2, yang di sini dan ini, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 20 derajat dan 340 derajat. Nah, berikut ini ada beberapa soal latihan, silahkan kalian coba mengerjakannya. Kemudian, contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X ditambah 40 derajat sama dengan cos 70 derajat. Untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Di sini cos X ditambah 40 derajat sama dengan cos 70 derajat. Maka untuk yang pertama, X ditambah 40 derajat sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan untuk yang kedua, X ditambah 40 derajat sama dengan min 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga yang di sini kita masuk karena di sini ada 40 derajat, kita ubah supaya ruas kiri hanya tersisa X, maka 40 kita pindah, jadinya X sama dengan 70 derajat dikurang 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sehingga X sama dengan 70 dikurang 40, hasilnya adalah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan yang di sini jadinya X sama dengan min 70 derajat dikurang 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sehingga X-nya menjadi min 110 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk yang pertama, kita masukkan K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 30 derajat, maka dia memenuhi. Karena yang diminta antara dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 360 derajat, sehingga diperoleh 30 derajat ditambah 1 dikali 360, sehingga jumlahnya adalah 390 derajat. Maka ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Sekarang kita ke yang kedua. Kita masukkan K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan min 110 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya adalah min 110 derajat. Maka ini tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 0. Sekarang K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 110 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 240
50 derajat. Berarti dia memenuhi. Sekarang, karena dia masih memenuhi untuk ketika K sama dengan 1, maka kita lanjut ke K sama dengan 2. Diperoleh X sama dengan min 110 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. 2 dikali 360 hasilnya adalah 720. Sehingga min 110 derajat ditambah 720 hasilnya adalah 610 derajat. Karena dia lebih dari 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya 2, yang di sini dan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 250 derajat. Contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3x ditambah 1/2pi sama dengan tan 1/6pi. Di sini, maka tan 3x ditambah 1/2pi sama dengan tan 1/6pi. Maka jadinya 3x ditambah 1/2pi sama dengan 1/6pi ditambah K dikali pi. Ingat, untuk tan dia hanya ada satu rumus. Sehingga di sini kalian lihat ruas kiri dia masih kita ubah agar dia hanya tersisa X, maka 1/2pi kita hilangkan. Agar dia hilang, maka ubah jadi 0, berarti dikurang dengan bilangan yang sama, sehingga diperoleh 3x. Karena yang kiri kita kurang dengan 1/2pi, maka yang kanan juga kita kurang dengan 1/2pi. Ditambah K kali pi. Kita samakan penyebutnya. 1/6pi dikurang, kita samakan berarti 2 dikali 3 agar jadi 6, berarti yang atas juga dikali 3, sehingga 1 kali 3 3/2 kali 3 6 pi ditambah K kali pi, sehingga diperoleh 3x sama dengan min 2/6pi ditambah K kali pi. Ini 2/6pi bisa kita sederhanakan menjadi min 1/3pi. Jadi atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan 2. Sekarang agar 3-nya hilang, maka kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 berarti yang kanan juga kita bagi 3. X sama dengan min 1/3 dibagi 3 pi ditambah K dibagi 3 pi, sehingga bisa diubah menjadi min 1/3 dikali 1/3 pi ditambah K dikali 1/3 pi, sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 K dikali pi. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 0 dikali pi, berarti hasilnya adalah min 1/9 pi. Ini tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 0. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. X sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 1 pi, sehingga diperoleh, kita samakan penyebutnya, min 1/9 pi ditambah 1 kali 3, 1/3 dikali 1 kan 1/3,
Kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama dikali 3. Sehingga yang atas jadi 3, yang bawah jadi 9 pi. Sehingga min 1 ditambah 3 hasilnya 2/9 pi. Ini memenuhi. Kemudian kita masukkan K sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 2 pi sama dengan min 1/9 pi 1/3 dikali 2 hasilnya adalah 2/3. Kita samakan penyebutnya, sama-sama dikali 3, berarti yang atas 2 kali 3 6, 3 kali 3 9 pi. Maka hasilnya di sini adalah 5/9 pi. Berarti dia memenuhi. Kemudian selanjutnya K sama dengan 3. Maka X sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 3 pi. Maka hasilnya adalah min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 3 hasilnya 3/3. Kita samakan penyebutnya, sama-sama dikali 3 menjadi 9/9 pi. Berarti jika dijumlah hasilnya 8/9 pi. Ini masih memenuhi. Sehingga kita lanjut ke K sama dengan 4. K sama dengan 4, maka X-nya sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 4 pi. Sehingga hasilnya min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 4 jadinya 4/3. Kita samakan penyebutnya, sama-sama dikali 3. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9 pi. Sehingga jika dijumlah hasilnya adalah 11/9 pi. Ini juga masih memenuhi. Sehingga kita lanjut ke K sama dengan 5. Untuk K sama dengan 5, maka X sama dengan min 1/9 pi ditambah 1/3 dikali 5 pi. Sehingga hasilnya adalah min 1/9 pi ditambah 15/9 pi. Hasilnya adalah 14/9 pi. Ini juga masih memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 6. K sama dengan 6 ini nanti diperoleh X-nya sama dengan 17/9 pi. Ini juga masih memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 7 diperoleh X-nya sama dengan 20/9 pi. Karena 20/9 jika dibagi kan dia lebih dari 2, maka dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada 2/9 pi. Kemudian ini 5/9 pi. Kemudian 8/9 pi, 11/9 pi, 14/9 pi, kemudian terakhir 17/9 pi. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ini latihan soalnya, silahkan kalian coba mengerjakan.
Jika masih ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan. Terima kasih.